Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Weriski Widya Mulyani, dokter muda yang saat ini menjalani stase forensik pada periode 10-16 Agustus 2020 dengan pembimbing dokter IGA Gede Utara Hartawan SPAN Mars SH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perioperative medicine, khususnya mengenai post-operative phase atau fase post-operatif yang merupakan fase ketiga dari tahapan perioperative medicine. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bersama mengenai apa itu perioperative medicine dan tujuannya. Dan kita sudah tahu bahwa perioperative medicine ini dibedakan menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah preoperatif yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian tahapan kedua adalah intraoperatif yang juga sudah dibahas pada video sebelumnya. Dan postoperatif yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang merupakan pemulihan pasien setelah operasi hingga kondisi pasien telah ideal kembali. Postoperatif adalah periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesia dilakukan dan berakhir ketika pasien sudah pulih sepenuhnya dari pengaruh anestesia dan tanda-tanda vital pasien telah kembali normal serta pasien sudah menjadi stabil. Nah, jadi peran dari dokter anestesi di sini tidak hanya pada saat preoperatif ataupun intraoperatif saat operasinya berlangsung saja. Namun ketika sudah selesai dilakukan anestesi dan pasien sudah dikeluarkan dari ruang operasi, itu maka sudah mulai dokter anestesi manajemen pasien dengan post-operative medicine. Kemudian post-operative medicine yang baik, jika dilakukan dengan baik, akan membantu pemulihan pasien dengan lebih cepat dan lancar. Kemudian pasien juga bisa meminimalisir komplikasi yang terjadi padanya. Kemudian juga biasanya lama tinggal di rumah sakit juga akan semakin pendek. Biasanya lama perawatan postoperatif itu bergantung dari kondisi kesehatan pasien sendiri. Sebelum operasi, tipe operasi, serta teknik operasi. Tujuan dari postoperatif yang pertama adalah untuk mencegah, mengidentifikasi, dan melakukan manajemen terhadap komplikasi yang mungkin saja terjadi pada pasien setelah dilakukannya anestesi. Kemudian yang kedua adalah mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi, kemudian mengembalikan kondisi pasien ke kondisi stabil seperti sebelum dia dioperasi, kemudian mendukung pasien selama pemulihan fungsi fisiologisnya. Berdasarkan resikonya, pasien-pasien pasca bedah atau anestesi itu biasa dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah yang resikonya paling tinggi. Jadi pasien-pasien yang memiliki resiko gagal nafas ataupun guncangan kardiovaskular pasca anestesi itu biasa dimasukkan ke kelompok 1. Karena pasien-pasien ini akan memerlukan bantuan untuk nafas kendali, serta biasanya pasien ini langsung akan dirawat di ICU tanpa perlu melewati ruang pemulihan atau tanpa perlu dirawat di ruang pemulihan terlebih dahulu. Atau tidak perlu dirawat di PACU. Jadi dia masuk langsung ke ICU. Kemudian ada kelompok yang kedua. Sebagian besar pasien-pasien pasca bedah atau anestesi itu masuk ke dalam kelompok ini. Tujuan perawatan pasca anestesi pada kelompok kedua ini adalah untuk menjamin agar pasien bisa secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya sendiri, tanpa perlu ada bantuan. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah pasien-pasien yang risikonya paling kecil, yaitu yang menjalani operasi yang kecil, singkat, dan biasanya itu rawat jalan. Kemudian pasien-pasien pada kelompok ini itu bukan hanya fungsi respirasinya saja yang diharapkan tetap adekuat. Namun pasien-pasien ini diharapkan juga bisa bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot. Sehingga pasien bisa kembali pulang dengan kondisi yang sudah sangat stabil. Nah, ini adalah alur di mana setelah keluar dari kamar operasi, pasien akan dibawa ke unit perawatan pasca anestesi
atau post anesthesia care unit atau PACU, atau bisa disebut recovery room, atau bisa juga disebut sebagai ruang pulih. Nah, ini biasanya pasien yang dimasukkan ke ruang pulih itu adalah pasien yang kategori kelompok kedua tadi. Sementara kelompok yang pertama, karena dia memerlukan perawatan yang lebih intensif, dia akan transfer ke ICU. Ruangan PACU atau recovery room atau ruang pulih merupakan ruangan khusus pasca anestesi atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi. Jadi dia berada di sekitar kamar operasi. Dilengkapi dengan tempat tidur yang khusus, alat pantau, alat atau obat resusitasi, tenaga yang terampil dalam bidang resusitasi dan gawat darurat, serta biasanya disupervisi oleh seorang dokter spesialis anestesiologi serta spesialis bedah. Tujuan perawatan di PACU itu adalah untuk yang pertama tentunya mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi jika diperlukan, kemudian untuk memantau perdarahan luka dari operasi, kemudian untuk mengatasi atau mengobati nyeri yang mungkin muncul setelah pasien mengalami operasi. Umumnya pasien-pasien dengan pembedahan yang cukup besar biasanya memang akan mengalami nyeri, dan manajemen nyeri ini harus diperhatikan ketika pasien dirawat di PACU. Kemudian yang keempat adalah memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat jika memang terdapat masalah sirkulasi atau respirasi pada pasien. Syarat-syarat ruangan PACU adalah yang pertama tentunya dia harus berada di kompleks kamar operasi atau setidaknya dia berada satu atap atau satu koridor dengan kamar operasi, sehingga bisa langsung pasien begitu keluar dari ruang operasi bisa langsung dibawa ke ruangan ini. Kemudian ruangannya harus cukup luas untuk menampung 4-6 tempat tidur. Kemudian jarak tempuh dari masing-masing kamar operasi ke ruang pulih tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi harus cepat supaya dia bisa langsung sampai ke PACU dan bisa langsung ditangani di PACU. Kemudian yang keempat adalah dilengkapi dengan tempat tidur khusus, penerangan yang cukup, dan tempat untuk mencuci. Yang kelima adalah syaratnya dilengkapi dengan alat pantau, alat resusitasi, dan obat untuk resusitasi jika diperlukan. Dan yang keenam harus memiliki personil-personil yang terampil, di mana ia terampil dalam bidang resusitasi dan kegawat daruratan, dan jumlahnya minimal satu orang itu bisa mengatasi 2 pasien di 2 tempat tidur. Di PACU diperlukan adanya peralatan standar berupa oksigen supply, oksigen face mask, stetoskop, resusitasi bed, anestesi face mask, oral airways, nasal airways, suction, jarum, siring dan gauze pads, alat pengecekan analisa gas darah, pulse oximeter, EKG monitor, dan tensimeter dampak. Karena semua peralatan ini nanti akan menunjang untuk menjaga kestabilan pasien. Kemudian pemantauan di PACU yang secara rutin dilakukan adalah pemantauan respirasi, kardiovaskuler, neuromuskuler, status mental, nyeri, mual dan muntah, EKG, blokade neuromuskuler, suhu, urine output, serta perdarahan pasien. Nah, ini kita akan bahas satu-satu dimulai dari pemantauan dari kesadaran pasien. Beberapa pasien mungkin bisa mengalami penyulit berupa pemanjangan pemulihan kesadaran yang terjadi karena beberapa faktor. Oleh karena itu, jika memang pasien mengalami pemanjangan pemulihan kesadaran, kita harus bisa tetap memantau tanda-tanda vital yang lain dan mempertahankan fungsinya agar tetap adekuat. Karena kadang-kadang pasien juga bisa mengalami gaduh gelisah akibat adanya nyeri yang hebat, hipoksia, buli-buli yang penuh, ataupun stres. Sehingga keadaan tersebut perlu ditangani. Nah, penanganannya itu disesuaikan dengan penyebab dari gangguan, dari abnormalitas atau dari keluhan pasien. Kemudian pemantauan respirasi. Jadi dari segi respirasi, parameter yang harus dinilai adalah berupa suara, frekuensi napas, irama napas, paru, kemudian volume tidal, kapasitas vital, inspirasi paksa, PaO2, kemudian FiO2 30%, kemudian
PaO2 pada FiO2 30%, kemudian PaCO2. Nah, pada pasien-pasien yang tidak sadar, yang sangat mudah mengalami sumbatan jalan nafas, dan pada kondisi tertentu, maka pasien juga bisa mengalami depresi nafas sentral maupun perifer. Oleh karena itu, semua ini harus bisa ditanggulangi sesuai dengan penyebabnya oleh dokter-dokter yang menangani di PACU dan personil-personil yang menangani PACU. Selanjutnya, untuk sirkulasi. Parameter yang harus dinilai pasca anestesi adalah tekanan darah dan denyut jantung pasien. Karena dari segi tekanan darahnya, pasien mungkin bisa mengalami hipertensi ataupun hipotensi pasca bedah. Sementara dari segi denyut jantungnya, pasien bisa mengalami gangguan irama jantung. Hal lainnya yang mungkin bisa diperhatikan adalah perdarahan dari luka operasi pasien dan bendungan di sebelah distal dari tempat bebat luka operasi pasien. Karena jika dia bendungannya terlalu erat atau ikatannya terlalu erat di bebat lukanya, maka dia akan bisa menimbulkan udem dan nyeri. Oleh karena itu penanganannya nanti harus dilonggarkan untuk pengikatan bebatnya. Selanjutnya adalah ginjal dan saluran kemih. Jadi yang perlu diperhatikan dari ginjal dan saluran kemihnya adalah produksi urinnya. Terutama pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi gagal ginjal. Jadi produksi urin yang normal adalah lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Oleh karena itu, jika pasien tidak memenuhi syarat tersebut, mungkin saja pasien mengalami anuria ataupun oligouria. Nah, ini harus dicari penyebabnya. Apakah penyebabnya dari renal, apakah penyebabnya dari prerenal, atau mungkin dari salurannya. Kemudian, ini harus segera ditangani, disesuaikan dengan penyebab tersebut. Selanjutnya untuk saluran gastrointestinal. Saluran gastrointestinal ini mungkin harus dipantau karena pasien mungkin saja mengalami regurgitasi atau muntah setelah pasca atau setelah anestesi atau bedah dilakukan. Jika memang terjadi, maka harus tetap dijaga jalan nafasnya agar tetap utuh dan adekuat, agar tidak terjadi aspirasi asam lambung. Tapi memang bila akhirnya tetap terjadi juga, maka harus dilakukan perawatan secara intensif. Dilakukan pemantauan juga selain dari regurgitasi dan muntah yang mungkin terjadi pada pasien, bisa dipantau juga dari busnya usus dari pasien. Selanjutnya aktivitas motorik. Nah, aktivitas motorik ini harus dipulihkan secara segera setelah pasien diberikan pelumpuh otot. Karena supaya fungsi respirasi pasien bisa kembali normal lagi. Pemulihan otot ini bisa dinilai dengan cara melihat kemampuan pasien dalam membuka matanya, dalam menggerakkan anggota geraknya, terutama pada pasien menjelang sadar. Dan bila memang peralatan tersedia dan bila memang memungkinkan, maka bisa dilakukan uji kemampuan otot rangka dengan alat perangsang saraf. Selanjutnya, pemantauan suhu tubuh. Pasien kemungkinan akan mengalami penyulit berupa hipotermia ataupun hipertermia. Hipotermia biasanya terjadi akibat dinginnya ruang operasi, penggunaan desinfektan, atau cairan infus dan transfusi yang dilakukan. Oleh karena itu, penanganannya tentu pasien harus dihangatkan. Kemudian, hipertermia. Ini bisa terjadi misalnya jika pasien mengalami sepsis atau septikemia dan penggunaan obat-obatan. Saat kondisi ini terjadi, tentunya harus ditangani dengan cepat penyebabnya dan pasien juga harus didinginkan kembali. Selanjutnya adalah nyeri. Nyeri itu bisa disebabkan oleh luka operasinya. Jadi nyeri yang dirasakan pasien itu biasa karena luka operasinya pasien. Dan skala nyeri itu bisa dinilai dengan menggunakan visual analog scale ataupun numerical pain rating scale. Nanti untuk penanganan nyerinya itu bisa diberikan analgesik. Namun pedoman penanggulangan nyeri pasca bedah itu biasa mempergunakan konsep analgesia preemptif melalui pendekatan trimodal dengan analgesia balance. Dengan cara menekan pada proses transduksi di daerah cedera, kemudian menekan pada proses transmisi,
Kemudian menekan pada proses modulasi daerah cedera dengan menggunakan obat-obat. Kemudian posisi. Posisi pasien itu perlu diatur supaya mencegah kemungkinan terjadinya sumbatan jalan nafas, terjepitnya satu bagian anggota tubuh, dislokasi sendi, hipotensi, ataupun gangguan pancaran infus. Beberapa posisi yang baik pada pasien tertentu, misalnya pada pasien cedera tonsil, posisi yang bagus adalah posisi yang miring. Kemudian pada pasien yang biasanya belum sadar, kepalanya biasanya diekstensikan atau di head up. Kemudian pasien yang terlentang itu biasanya untuk pasien-pasien yang shock itu bisa dilakukan elevasi tungkai. Nah, gangguan-gangguan yang sering ditemui di pacu, jadi berdasarkan pemantauan-pemantauan yang sudah kita bahas tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pasien mungkin saja mengalami gelisah, pasien mungkin saja mengalami gangguan nafas karena obstruksi jalan nafas, pasien bisa mengalami gangguan kardiovaskular, bisa hipertensi atau disartmia, kemudian pasien bisa mengalami komplikasi neurologis juga, misalnya pasien delirium, itu karena kelainan pada sistem saraf pusatnya, infeksi metabolik, respiratorik, maupun obat-obatan dan vaksin. Pasien juga mungkin bisa mengalami gangguan ginjal, mual muntah, gangguan suhu, hipotermia, hipertermia, ataupun nyeri. Yang semuanya sudah seharusnya bisa kita pantau, supaya nanti selama di pacu, kondisi pasien bisa diusahakan tetap stabil. Setelah semua gangguan tersebut sudah dioptimalkan atau sudah diatasi penyebabnya, pasien akan masuk ke fase pemulihan, di mana fase pemulihan ini adalah proses yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotorik normal pasien, supaya nantinya tingkat morbiditas minimal yang terkait dengan tingkat morbiditas itu akan minimal terkait dengan anestesi dan pembedahan pasien tersebut. Fase pemulihan ini ada 3 fase. Ya, fase pertama adalah early recovery, fase kedua adalah intermediate recovery, dan fase ketiga adalah late recovery. Fase pertama, yaitu early recovery, itu bermula dari mulai dihentikannya obat anestesi agar pasien bisa bangun. Kemudian sampai pasien kembali refleksnya dan pasien bisa melakukan aktivitas motorik yang nanti bisa dicek dengan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian penilaiannya biasanya digunakan Stewart score untuk yang anak-anak dan Alderete score untuk yang dewasa. Kalau sudah memenuhi Stewart atau Alderete score, nanti bisa dipindahkan ke fase pemulihan yang kedua, yaitu fase intermediate. Kemudian selama fase ini, pasien masih tetap harus dirawat di pacu. Kemudian tujuan dari fase ini adalah sampai pasien sadar dan refleks vitalnya sudah pulih. Nah, ini adalah Alderete score dan Stewart score yang tadi sudah dibahas. Jadi penilaiannya itu dilakukan setiap jadi ketika pasien pertama kali masuk ke pacu, itu dilakukan penilaian Alderete Stewart score-nya atau Stewart score-nya, kemudian setiap saat akan dicatat setiap 5 menit sekali. Jadi pemantauannya itu pertama adalah saat masuk, kemudian setelahnya setiap 5 menit sekali itu sekali mantau. Kalau misalnya Alderete score-nya itu jumlah skornya lebih dari 8, atau kalau misalnya pada pasien-pasien yang spinal anestesi bisa digunakan Bromage score, itu Bromage score-nya 2, atau kalau pada Stewart score pada anak-anak, itu jika jumlahnya sudah lebih dari 5, maka pasien bisa dipindahkan ke ruangan perawatan. Jadi sudah bisa keluar dari pacu. Selanjutnya, kita setelah pasien keluar dari pacu, sudah tanda-tanda vitalnya sudah membaik, maka pasien akan masuk ke fase kedua pemulihan, yaitu intermediate recovery. Pada fase ini, pasien sudah mulai untuk dilakukan ambulasi, mulai bisa mixing, kemudian bisa bersiap untuk dipulangkan. Nah, kriteria pemulangannya itu menggunakan PADSS.
Jadi PADSS ini adalah Post Anesthesia Discharge Scoring System, yang mana isinya adalah sebagai berikut. Jadi bisa dipantau tanda-tanda vital pasien, tingkat kesadaran, tingkat aktivitas pasien, kemudian bagaimana respon mual dan muntah pasien, nyeri yang dirasakan pasien, dan perdarahan operasinya seperti apa. Jika nanti skornya lebih dari sama dengan 9, maka pasien menyatakan boleh keluar dari PACU dan bahkan pasien sudah boleh pulang. Jadi inilah kriteria pemulangan PADSS. Nah, nanti pasien pulang itu diharapkan untuk diantarkan oleh orang dewasa dan orang tersebut harus bisa mengawasi pasien selama 24 jam pasca dipulangkan. Kemudian fase yang ketiga adalah fase late recovery. Ini biasanya dimulai begitu pasien sudah dipulangkan, pasien sudah ada di rumah, kemudian mungkin beberapa kali disarankan untuk kontrol kembali ke poli tergantung pembedahan yang dilakukan oleh pasien. Dan ini biasanya terus berlanjut hingga pasien benar-benar pulih secara fungsional sepenuhnya dan pasien dapat menjalankan aktivitas normalnya sehari-hari. Seperti itu. Nah, postoperatif atau ketika pasien dipulangkan, itu biasanya pasien itu akan diberikan konseling dan edukasi, konseling informasi dan edukasi sebagai berikut. Jadi pasien akan diberikan nomor darurat rumah sakit yang bisa dihubungi. Jadi jika sewaktu-waktu nanti pasien mengalami keburukan ketika dia sudah ada di rumah. Kemudian pasien diharapkan untuk didampingi orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pasien untuk mengawasinya selama 24 jam setelah anestesi dilakukan. Pasien dilarang mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan tanpa resep selama 24 jam pasca anestesi, dan pasien diharapkan tidak membuat keputusan sendiri, dan pasien tidak mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin yang berbahaya. Jadi dengan adanya orang yang memantau selama 24 jam, dengan sudah diberikan nomor darurat rumah sakit, diharapkan begitu pasien jika sewaktu-waktu terjadi perburukan, atau kejadian-kejadian yang tidak terprediksi pada saat pasien ada di rumah, pasien bisa langsung dibawa ke rumah sakit saat itu juga untuk mendapatkan penanganan segera. Sekian presentasi mengenai perioperatif medicine, bagian dari post operatif medicine-nya. Saya ucapkan terima kasih.